Tapi gue mau bahas ini. Apa? Masuk ke ini ya, pembahasan ini. Apa nih? Kemarin heboh-heboh itu kan ada videonya sampai heboh. Terus kan orang-orang kan mencurigai. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Reza Arab semuanya yang bermasalah nama depannya R. Emang iya ya? Emang iya ya? Iya dong. Oh iya. Iya dong. Iya. Miss you man, terakhir sini kapan ya? Pas puasa kalau nggak salah. Iya, waktu sama si Arif. Iya, Bang Arif. Sama Arif. Ya. Ya cuman ini kan sebenarnya gue tuh mau ya tahu lah ya kenapa kita undang dia ke sini, pasti kalian tahu lah masalah yang dihadapi kemarin itu kan yang heboh, satu Indonesia heboh. Emang heboh kemarin? Heboh. Oh, gue nggak tahu, gue nggak buka apa-apa soalnya. Heboh. Heboh. Ada yang nangis-nangis. Anak yatim nangis-nangis banyak. Ada nangis-nangis. Tapi sebelum saya mau ngebahas itu, bro. Sebelum gue mau ngebahas tentang itu, gue mau bahas dulu. Lu ngapain di TV? Tadi lu di depan bilang lu seneng gue di TV. Sekarang di sini beda. Ngapain lu ada di TV? Lu katanya waktu itu ini apa? Idealis. Ya, gue mau berkarya sendiri, gue nggak mau di TV. Lah, kan gue udah berkarya banyak. Jadi gue nyobain hal baru, boleh dong? Oh boleh ya? Boleh. Karena udah nyoba semua ya? Udah semuanya gue. Tapi enak nggak di TV? Oke. Let me just be honest. I am very happy. Serius? Ya, itu kan bukan TV banget, anjing. Apa ya? Ternyata gue dikasih kebebasan segitunya. Bener bebas, gue mau ngapain terserah gue. Lu jadi lu? Jadi gue. Ini live nggak sih? Apanya nih? TV-nya? Ada yang live, ada yang tapping. Nah, lu kan kalau ngomong kan suka keluar kata-kata. Lah itu banyak banget gue disensor, Pak. Lah gimana kalau live disensor? Live enggak, kalau live gue tahan. Oh, lu tahu kalau live berarti kalau live Iya, live kalau live tuh MC mode lah. MC mode-nya lagi on. MC mode-nya on. Lagi on. MC kawinan lah ya. MC kawinan, MC 17 lagi on. Iya, betul. Terus itu di TV dapat apa? Dapat apa ya? Terkenal. Gak tahu, gue nggak ngincar apa-apa sih. Gue bener-bener kayak. Iya, nggak dapat tahu duit. Itu kan dibayar, iya. Gede. I don't know kalau itu gede atau enggak, gue nggak tahu. Karena gue nggak tahu perbandingannya gitu sama yang lain. Gue nggak tahu. Tapi cukup lah ya. Lumayan lah ya. Terus dapat apa? Terkenal udah terkenal. Dapat apa lu? Dapat pengalaman lah. Ya apa pengalaman apa? Dapat Rosa enggak? Enggak. Dia nggak mungkin nama Rosa masalahnya. Enggak, gue belain dulu. Nggak mungkin nama Rosa. Gue tahu. Iya, nggak mungkin. What is wrong with you guys? Rosa tuh hampir pacaran sama gue loh. Kapan? Dulu. Sumpah. Aja Rosa. Oke. Gue tuh udah kemana-mana bareng sama dia. Dia nyanyi, gue temenin. Udah apa yang begitu, Mas? Gila, lu gabut apa gimana? Gila, gak punya kerjaan ya? Tanya Ocha aja. Serius. Oke. Enggak lah, gue kenal Ocha lah. Ya lu dapet apa? Kalau gue kan waktu IMB, gue jelas gue dapet apa. Gue dapet anak. Yang lain dapat duit, saya keluar duit, Pak. Oke, kalau gue dapat pengalaman banget lah, maksudnya distraksi dari apapun itu. Dan dapat pengalaman banget lah kayak. Untung tapi ya, justru ketika ada masalah, ada acara tersebut lu jadi happy, man. Iya. Iya kan? Serius. I'm happy. Iya sih. Iya. Tapi dapat apa? Ya, nanya mulu. Enggak, maksudnya ya lu kan gak butuh gitu kan sebenarnya kan. Katanya lu mau di musik saja. Ya tadinya gue pikir gak butuh, tapi setelah gue jalanin ternyata enak juga dan ternyata gue butuh itu gitu. Butuhnya bukan secara exposure ya, tapi secara general sama kenal orang-orang baru dan mereka berbaik banget ke gue, semuanya baik banget, berbaik banget. Jadi kayak ngeliat dunia baru lah gue. Ya, karena lu udah ngetop. Lu yang ngomong. Memang lu udah ngetop. Ya udah. Kalau udah ngetop di TV ya pasti orang-orang kan menghargai. Oh gitu. Iya dong. Kalau belum ngetop ke TV, lu kan masuk TV-nya udah ngetop dulu. Padahal gue expect-nya tuh gue sama lu loh di situ gitu. Enggak mungkin karena gue ada di IMB, bos. Oh. Gue kan ada di IMB, jadi juri IMB udah 6 season. Nggak mungkin. Lu 6 season? 6 season gue kalau nggak salah ya. Kalau 6 season. Ya terakhir punya anak akhirnya kan. Terakhir punya anak. Nada itu kan. Ah. Kalau pernah baca beritanya Nada, terakhir kan gue ngangkat anak dari sana. Oke. Oh iya, tahu. Ya, udah kayak anak gue sendiri kan itu kan. Why you did that? Why you chose to do that?
at the first place? Ya dijebak aja, terjebak. Terjebak gimana? Ya ada anak nari, tiba-tiba disuruh nanya kenapa kamu sedih, kenapa, gue juga nggak tahu masalahnya, tiba-tiba nangis karena biaya baletnya nggak ada. Nah, right. Ya udah akhirnya, wah anjir ini gue jadi juri mau ngapain? Jadi hati lu yang gerak. Ya kalau lu jadi juri lu nanya nggak di briefing anaknya kenapa, lu nanya lu nari kenapa, punya masalah apa, terus punya masalah itu, terus akhirnya kan mau nggak mau kan, wah gue jadi juri kan ya gue harus berbuat sesuatu dong. Iya, ya pasti. Ya kan, pasti. Kan TV-nya tidak mungkin membayari dia sekolah. Nggak mungkin. Saya yang bayarin sekolahnya. Udah gitu berapa pakaian baletnya, udah gitu orang tuanya lagi sakit gue bantu dan sebagainya, lama-lama. Ya udahlah gitu. Mau masuk manajemen TV nggak, sini masuk gua aja udah. Masuk gua terus lama-lama the beautiful part is lama-lama setelah itu dan sebagainya. Akhirnya di manajemen gua, terus sebulan setelah itu dia di sini terus manggil gua apa? Dan gua bahagia sih. Sekarang tiap hari di rumah gue sih, hampir tiap hari di rumah gue. Nginep, Mama Aska, sama bini gua, wah udah kayak begini bos. Udah teman banget, sahabat. Wah, gue nggak bisa nakal bos. Dicepuin mulu. Oke. Jadi punya anak cewek tuh nggak enak bos. Dicepuin mulu bapaknya. Nah, oke. Kayaknya lo harus tag team sama Aska sih sebenarnya. Benar. Benar. Gue mau tag team sama Aska. Jadi kemana bapaknya kemana, dia tahu. Nanti bilang ya papa kesini gitu. Benar. Tapi ini ya apa namanya? Lu ketika ngejuri tuh, lu gimana ngeliat orang-orang yang lu juri itu gimana rasanya? Oke, ini gue nggak tahu. Karena lu tuh kan munafik kan? Gimana? Munafik dari mana? Lu tuh kan munafik, men. Itu gue yang paling sering mencet tombol merah, Pak. Iya, bosen gitu. Kayak ditanya kenapa lu bosen? Gila ya, itu nasib orang lu mainin. Orang gak ada yang nyuruh lu kesini gitu. Oh iya benar. Lu kan tugas lu entertain gua. Iya, kalau gua bosan ya gua pencet. Gitu. Terus gimana perasaan lu, gimana nilai orang tuh gimana bos? Itu yang menarik sih. Kayak awal tuh bener-bener gue tanya, ini gue harus pakai hati apa gimana, harus gimana apa segala. Dia kan bingung kan? Bingung. Tapi ternyata di sana ya bebas lu jadi diri sendiri aja. Kalau gue bosen gue pencet boleh dong, boleh kata gitu. Bebas Rap, udah lu jadi diri lu aja. Makanya awal-awal tuh gue dikomenin kan karena cara duduk gue kaki di atas lah, kaki begini lah, apa segala gitu-gitu. Karena gue bodo amat gitu. Gue kayak ya udah jadi diri sendiri aja gitu di situ. Ngomong sendiri. Tapi ya lu ditawarinnya gimana bro? Dari manajer gua, lu mau nggak nih Indonesia's Got Talent, bagus nih gini buat lu. Bagus apanya? Iya kan pasti lu mikirnya gitu kan. Bagus apanya? Maksud gua nggak paham, gua bilang gitu, apa ngaruhnya sama musik gua gitu kan. Terus tapi ya ini pengalaman baru lah buat lu gini. Oh, amin. Ya, well, oke. Gitu. Udah, akhirnya terjadi deh. Dan gua sangat-sangat senang. Masih berapa episode? Semalam terakhir nangis gua. Nangis gua. Why? Karena gue seneng banget. Ini tuh tanya asisten sama supir gue ya, gue ini satu-satunya acara atau event tuh yang bener gue gak pernah telat. Dan gue selalu nanya kapan lagi ada syuting. Cuma ini. Because you love it. Because I love it. You love it because you see apa potensi orang. You love it because you love the karena ketemu mereka semua itu loh, seneng aja gitu. Kayak kayak temen gitu, kayak nggak ada boundaries gitu. Semua nih siapa? Sama itu asisten stage director lah, sama timnya. Peserta juga ngobrol gitu. Lo ada yang bonding nggak sama peserta? Satu. Ada. Yang maksudnya jadi dekat gitu. Iya. Yang magician. Siapa? Cassidy. Oh Cassidy. Lu tahu? Ya, tahu. Mana ada magician yang gua tahu? Oh iya benar. Iya benar. Tahu. Oke, kalau lu tahu, what do you think about him? It's okay, it's good. Dia kan katanya udah tour Asia gitu. Udah, karena memang banyak magician di Indonesia tuh sekarang yang bagus-bagus dan mereka tuh ikut pertandingan bro. Pertandingan di Asia, pertandingan di Amerika, banyak yang udah ikut-ikut gitu. Cuman memang yang nggak tahu ya, sejak gue berhenti terus kayaknya TV udah nggak terlalu ngangkat magician kan, kecuali di acara-acara talent hunt seperti ini kan. Ya, di lu juga kan? Di gue juga, di MB gue ada 3 magician juga gitu. Ya bagus-bagus juga, lumayan bagus-bagus. Tapi nggak tahu acaranya sendiri kayaknya udah nggak mendukung deh kayak begitu. Anyway. Lu nggak mau balik? Apa? Magician. Gue balik kalau lu balikan sama. Anyway apa? Anyway. TV kan banyak gimmicknya.
Nggak ada. Nggak ada tuh? Nggak ada sama sekali. Oh. Nggak ada. Nggak ada ini tuh kayak misalnya, wah ini keluarganya yang susah kita hadirkan. No, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Keluarganya kangen. Itu yang gue kaget juga. I thought at first ini bakal kayak, oh my god, it will be a lot of gimmicks and stuff. Kan jual drama biasanya kan, ya kan? Nah, nih keluarganya susah nih. Itu gak ada sama sekali. Nggak Nggak ada yang di briefing kayak ini nih, ntar ada keluarga datang ya, dia susah banget nih gini. Nggak ada. Saya juga waktu itu nggak di briefing, cuma disuruh nanya. Oh, tapi nggak ada. Ternyata kena. nggak ada gimmick. Kayaknya itu bukan kena deh. Memang lu kan hati lu aja yang tergerak. Iya, sih? bukan tergerak, lu gimana kalau dalam keadaan gitu siapapun akan melakukan hal yang nggak tahu sih. Ya, I did the same. Karena gue ada satu orang beliin Lu kedatangan saudara lu siapa? Wawan. Ya. Nangis lu. Ya iyalah. Gimmick kan? Gimmick dong. Ayo. Lu kan nggak tahu dia didatengin. Gimmick lu. Lu setara Uya-Kuya lu sekarang lu. Itu magician. Kan magician yang ngelakuin ke gua, bukan gua yang melakukannya. Oh ya. Si Cassidy yang ngelakuinnya. Iya, tapi kan dia bisa menghadirkan orang lain. TV pasti minta kan hadirin siapa yang membuat Reza Arab bisa nangis. Lagi pula lu kenapa sih kelihatan saudara lu aja nangis? Selama ini hidup lu di keluarga nggak pernah ketemu saudara? Iya ketemu, cuma jarang kan jauh-jauh semua kan gue kebanyakan hidup sendiri pak. Dari dulu gitu. Ya kayak seneng aja, seneng sedih gitu. Terharu lah. Yang lihat saudara lu sendiri nangis. Di acara itu gue nangis mulu. Ngeliat orang ngedance nangis. Anjing lu kenapa ngeliat orang ngedance? Si Cassidy Magic nangis gue. Nangis mulu gue. Cassidy kan waktu munculin saudara lu. Enggak, dari yang audisi pertama udah nangis gue. Lu ngapain nangis liat dia main sulap? Terharu aja gitu. Kayak yang foto neneknya. Oh, karena cerita. Iya. Iya. Gue nangis mulu di situ, nggak tahu. Ya, tapi emang beneran dia kalau suka tuh emang tepat waktu kalau datang. Hah? Ini tepat waktu telat 15 menit. Bukan berarti gue nggak suka 15 menit. 15 menit oke lah. Hargain gue lah. Iya. Sekarang acara TV apa ditawarin lagi? Oh iya, jadi sebelum selesai tuh gue langsung minta program lagi. Jing lu kayak artis gak laku lu goblok. Kayak gue bilang. Kenapa lu minta program? Gue bilang Kobi minta program lagi dong. Fabian. Ya, Fabian. Ke Fabian ya gue bilang Kobi. Salam ya Fabian. Iya. He's so nice. Oh, he's very nice. Fabian itu sebenarnya yang megang The Master. Iya dia bilang. Iya. Itu meledak karena iya, beliau kan? Karena wah pokoknya timnya luar biasa lah pada saat itu terus megang The Master. Bener. Padahal The Master dulu belum ada sosial media loh. Maksudnya sosial media belum sebesar sekarang. Belum. Right? Tapi itu meledak banget. Meledak gila waktu The Master tuh. Fabian yang megang. Iya, Fabian yang megang. Ya sekarang jadi apa di situ? Direktur? Atau apa? Managing Director, I think. Managing Director ya? Yeah. Dan masih turun tangan ya? Wah, langsung dia, ya kan? langsung. Iya. Zamannya dulu tuh dia, Indra itu turun tangan, Pak Tanto turun tangan. Padahal yang kelas-kelasnya udah di atas biasanya jarang turun tangan kan. Tapi mereka turun tangan. Turun tangan, ya. Gokil. Iya. Keren. Dia lu minta apa lagi, program apa? Nggak tahu, pokoknya talent search lah. Gue suka, tapi jangan yang nyanyi-nyanyi. Nggak paham gue. Setahun sekali bos. Ya apa kek gitu. Talent search tapi jangan yang nyanyi-nyanyi. Iya, maksudnya gue bukan nggak suka, kayak nggak terlalu paham. Kayak kemarin nih. Mana sih lu tuh penyanyi? Ini ya kan gue nggak bisa menilai suara orang bagus atau enggak. Kayak kemarin tuh kan ada beberapa penyanyi ya. Buat gue tuh ada satu tuh, I see a star on you, gue bilang gitu. Tapi pas gue ngobrol sama Ocha, enggak sih Rap. Itu enggak sih, itu kurang sih. Gue kayak, hah? Gitu, jadi gue kayak, oke. Oh tapi kan beda-beda dong. Orang menganggap satu bagus satu enggak kan. Ya, tapi kan seleranya. She is a singer. You're also singer. Enggak lah. Lah gimana? Gue cuma nge-produce lagu, yang nyanyi bukan gue. Lu nyanyi juga kok, heran. Ya tapi kan bukan berarti nyanyi juga bisa nilai. Lu gak mau bikin ini acara ini? Talent search? Enggak, bukan maksudnya di TV itu gerbek rumah artis. Aduh, kamsi ada. Nggak ikutan gue. Nah kalau lu sendiri, kenapa lu gak bikin program talent search lu sendiri? Ya lu udah dikontrak ke CTI. Ya. Nanti deh kita bikin ya. Iya. Ya bisa loh kita bikin tuh. Iya, talent search tapi yang isinya gimmick semua gitu. Anjay. Dari awal semua gimmick. Jadi kalau nggak gimmick, kalau yang
daftar yang ikutan audisi nggak sedih nggak boleh masuk. Iya benar. Jadi adu-aduan sedih. Iya benar. Ada yang di kursi roda. Gitu ya, ada orang tuanya meninggal semua. Iya benar-benar. Iya. Iya. Lu bisa tuh. Ntar gue produserin, kita berdua produserin, Uya yang main gimana? Set. Ini bedah rumah. Nggak dulu. Gue aja lagi mau beli rumah dulu. Ntar dulu deh. Bedah rumah mah ntar dulu deh. Ini nggak spill apa-apa ya. tapi gue mau nyepil ini satu. Apa? Kemarin sisa duit lu tinggal berapa? 2 minggu lalu ya? Iya, 2 minggu apa 3 sih? 2 ya? 2 apa 3? Gue sampai ditraktir makan, Om. Anjing banget mereka itu. Anjing banget. Gue sampai ditraktir makan sama dia orang. Anjing, gue kayak gak punya harga diri tau lu. Gue kayak makasih loh. Gila. Bang, mau gak bang? Takoyaki bang. Bang, mau gak nasi goreng bang? Tuh bang udah dibeliin bang. Anjing. Tapi kan lu bahagia. Ayam. Iya dong. Tomorrowland gimana? Oh, gila itu seru banget waktu itu. Seru banget. Cuma capek di jalan aja. Berapa jam sih? In total 12 tambah 8. Ya 22 jam lah. What does it give you sih bro? Maksudnya ketika lu perform di Tomorrowland, and after that apa yang lu dapet sih? Apa maksud lu? And then after that what gitu? Kerja sama lu dengan penyanyi lain di luar negeri? Kalau itu kan udah dari sebelumnya. Iya, tapi after Tomorrowland apa yang lu dapetin? It's just okay, you've been in Tomorrowland and that's it. It's a Itu pride. bukan just dong. Yeah, it's a pride. Not pride, tapi ya orang jadi notice We're Genius lebih luas lagi. Okay, karena levelnya udah di situ. Dan apa keuntungan lu dapat? Lu dapat kontrak baru, lu dapat apa? Sekarang sih gue lagi ngurusin tour ya. Oh, jadi sekarang mau tour? Iya, di Asia. Di Asia? Wah, jadi Asia sama udah China. gak punya waktu buat TV dong. Kan tahun depan ya, Wak. Kan tahun depan TV-nya. Iya. Tour band tuh gimana sih? Kayak di film-film bokep gitu gak sih? Hah? Gimana? Ya kan ada apa namanya? Ada grupis cewek. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, berarti gue doang dulu ya? Itu dulu. Gue juga mikir harusnya ada grupis gitu. Dulu kan denger kan ya kalau band-band terkenal gitu kan ada grupis. Iya kan, ada grupis sampai flash gitu. Iya, gue sampai sekarang masuk ke bus, telanjang, ada yang gitu kan? Holy Jesus, ada. Ada dong. Enggak ada, weh. Nggak ada. Serius nggak ada. Nggak ada. Om pulang makan pecel lele, gitu habis manggung, kayak gitu-gitu. Nggak ada dah. Kok seru banget lo orang? Seru banget. Ih, asik banget. Dari dulu lu gitu pas muda. Gue mah nggak pernah tour band. Oh. Ya, tapi tur-tur yang lain kan saya pernah. Nah, itu. Hampir sama. Ada begitu-begitu. Kan ada fanatik fans dan yang agak-agak sedeng gitu kan ada. Nggak ada loh. Sejauh ini gue 6 tahun sama Virginia nggak pernah. Wah, gue manajerin deh kalau gitu deh. WG masuk ke lu lah. Apa lu ngilang waktu itu? Iya. Ini mah orangnya nih, dia nih cuma ngontak kalau butuh ada masalah. Ih, gue nggak ngontek ya kemarin. Ayo. Sekali bos. Iya sekali yang sebelumnya. Tapi abis itu kan gue nggak kontak. Iya, gue juga ngontek lu karena gue tahu lu udah dapet ternyata. Gue nggak mau ngomong nih nyari apa ya. Minta gue sesuatu gue cari-cariin ya, atau udah dapet besokannya gue tahu lagi. Gue udah mati brengsek nih orang nanyain gue tapi ya, maaf. teman gue yang dipakai. Ya maaf. Udah dapet. Itu bahasa lu agak aneh ya Pak ya, teman gue yang dipakai gitu ya. Maksudnya disewa. Ya. Agak aneh ya Pak ya. Agak aneh ya. Dibayar. No, still. Okay, whatever. Dipekerjakan. Iya. Agak aneh ya. Hidup gimana bos? Hidup. I mean, I'm just keep going, bikin lagu, bikin musik, terus aja itu fokus gue ke situ aja sih. Nggak mana-mana, maksudnya mau apa lagi di hidup gue? Emang itu tujuan gue dari awal kan, bikin lagu udah. Lu ngeliat YouTube sekarang gimana? Men, gue udah nggak tahu lagi men. Lu nggak pernah nonton? No. Serius? Nggak pernah. Gue nonton YouTube itu karena IGT.
Oh, Jadi gue nggak tahu lagi YouTube. Kayak udah terlalu banyak gak sih yang 1 juta subs itu kayak udah terlalu banyak gak sih? udah kayak dulu. Diamond button Lagi dipoles. poles. Wah, tiap hari poles sih. Gila. Polesin. Dulu awal videonya gue yang ngedit, guys. Iya bener. Gue yang ngedit. Iya bener. Dia ngeditin video gue loh. Serius loh. Tuh gue datang ke rumah malam-malam. Iya bener, dia ngeditin. Terus gue belajar ngedit sama dia. Iya bener. And it works. And it works. Iya bener. Iya bener. Tapi ya that's the problem ya, that's the thing ya. Maksudnya if you don't being relevant then you're gone kan. Iya. Mungkin ini yang terjadi sama gue. Jadi lu ke YouTube, gue ke TV. Mungkin iya gak sih? Iya, ya tapi kan is being relevant. Kan? Being relevant ya. Kan? In a good way. In a good way. Kan banyak YouTuber juga yang ya udah di YouTube aja gitu sampai di sekarang. YouTube aja terus nggak kemana-mana. juga ngeditnya masih ngedit zaman dulu, masih bikin vlog keluarga gitu. Gue tuh nggak ngerti ketika ada orang nonton vlog keluarga tuh. Walaupun gue pernah buat 2 kali ya, karena dipaksa sama tim gue. Jadi kan gue habis nikah. Bentar. Iya. Kenapa nggak diundang? Iya, itu gue kesel. Itu doang. Iya. Enggak atau lagi. Why you decided untuk nikah? Oh. Ini mau jawaban jujur nih. Ya, yang nggak diundang dulu ya. Yang nggak diundang dulu. Jadi nama lu tuh, jadi awalnya teman-teman gue tuh namanya ada di list. Termasuk lu. Masuk lu, Uus dan sebagainya. Terus gue bilang sama bini gue, mantan cewek lo yang sekarang jadi bini lo. Sekarang bini gue. Oke, gue bilang sama dia gini. Kita ini mau bikin acara segede apa? Oke. Atau kita bikin kecil? Oke. Akhirnya kita decide kecil. Oke. Tapi ada nama-nama teman yang diundang. Terus gue bilang, ini teman-teman kita kalau di sana, teman gue datang, terus dia foto, dia selfie, terus gue nggak ngundang yang lain. Ini masalah nggak sih? Oke. Terus terjadi juga dengan pejabat. Ini kalau gue ngundang menteri ini, terus menteri ini nggak diundang, ini gimana nanti? Jadi kita decide tidak mengundang siapa-siapa kecuali keluarga. Ya lebih murah juga sih ya. Ternyata tidak. Oke. Karena bini gue tahu bahwa yang diundang dikit, maka dimewahkan lah ruangannya. Membrengsek emang. Itu pertama kali waktu saya keluar tuh dari hotel tuh, kan ini tempat pelaminan dari hotel. Gue mikir, ini gue belok kiri apa belok kanan nih? Oke. Itu momen-momen, ini gue lanjutin apa kabur ya? Gitu kan. Lanjut akhirnya. Tapi kenapa menikah ya? Yeah. I mean, you have failed once, and I don't think it's failed. Oh no, because you have Aska. Oh, it's not failed. Okay. She fail, I don't. Wah, kejam sekali. Kejam sekali kakak. Nggak, karena gue punya Aska, jadi gue nggak mengatakan itu fail. Oke. Ya, makanya gue bilang karena ada Aska. Iya, karena ada Aska. Tapi gini, kenapa gue menikah? Pernikahan gue pertama adalah sebuah pembelajaran. Oke. Gue tahu apa yang harusnya tidak gue lakukan, tidak dia lakukan. Gue tahu apa yang ngebuat ribut, gue tahu apa yang jadi masalah, dan gue ngegedein Aska sampai sekarang. Askanya gede, and I think it works. Udah gitu. Oke. Pernikahan gue kedua bukan artinya bahwa gue tahu bagaimana menjalankan pernikahan, karena menikah dengan orang yang berbeda, situasinya akan berbeda lagi, Pasti. Bos. Masalahnya beda lagi nih, Bos. Pasti. Gitu. Pasti intrik-intriknya beda lagi. Tapi gue merasa bahwa gue bertanggung jawab juga lah. Right. Kan. Maksudnya ya udah lama juga, terus juga ya pasti kan gue harus ngeliat dari sisi dia juga. Yang kedua, gue udah tua juga. Right. Ya kan, siapa tahu nanti anak-anak gue udah pergi, mereka sekolah, mereka ini, gue sendirian, ya pondok susah, gitu kan. Makanya. Gak gitu anjing. Oke, lanjut. Yang ketiga, I believe that ketika gue nikah sama dia itu, ini bukan masalah lust or love juga itu. Okay. Bukan karena nafsu dan bukan karena cinta, tapi karena kesepakatan yang luar biasa yang kita buat. Nah, kesepakatan luar biasa itu kan bisa bikin cinta, gitu kan. Bisa bikin sayang, gitu kan. Dan banyak aturan-aturan yang kita buat bersama, gitu. Ya, pasti. Dari awal tuh ya? Dari awal. Maksudnya kalau gue pulang ke rumah, contoh orang-orang pasti nggak suka sama gue ngomong ini. Waduh, apa nih? Contoh, gue nggak pengen ya gue pulang ke rumah lu butak tampangnya. That's important. It's very important. Very important, serius.
It's very important. Kita kerja mau mati. Benar. Capek banget kan. Benar. Lu pulang, lu mau dipuk-puk dong. Benar. Nggak usah ngomongin kesetaraan gender deh. Iya, nggak usah. Nggak usah deh, capek kita ngomong kayak begituan ya. Kesetaraan gender nih. Ini bukan kesetaraan gender menurut gua. Ini memang yang harusnya terjadi. Ini harusnya terjadi nggak? Nanti kan kalau kita ngomong gini, kan biasanya kan orang wanita-wanita mengatakan kalau kesetaraan gender, ya kenapa kita nggak bisa jadi dokter, kenapa kita nggak bisa jadi presiden, kenapa kita harusnya setara dan sebagainya. Kuli bangunan tuh 99% pria. Ya. Kalau kesetaraan gender itu juga dilihat dong. Right. Jangan jadi yang atas doang, yang bawah juga semuanya. Ayo jadi kesetaraan gender. Makanya kemarin pada saat peristiwa Rizky Bilar mukulin Lesti itu, kan gue bilang, oh kalau gue ada orang nanya, kalau Mas Dedi mukul nggak? Gue bilang, gue kalau dipukul gue pukul balik. Oke. Kan kesetaraan gender, Bos. Right. Lah, tidak boleh menganggap wanita lemah. Enggak. Kan kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Kalau yang gue pukul ternyata juara MMA, kan gue yang hancur. Mimisan. Tergantung wanitanya. Iya. Gitu. Lu jangan mukul gue juga dong. Iya. Ngomong kan boleh gitu. Kalau gue tiba-tiba buah pakai tempayan panci gitu ya, gue tabok lagi. Gila apa lu? Pagi baru pulang kerja ya? Iya, ya habis itu gue visum duluan ke polisi. Boleh pria di KDRT kan boleh kan. Nah, tapi gue nggak mau butak. Oke. Kan ada tuh dasteran, umel ini terus tampang jutek gitu. Gue bilang no. Auranya nggak enak. Orangnya nggak enak. Lo orangnya nggak enak, gue keluar. Alright, betul. Orang enak, gue keluar. Tapi si understand that. Dia untungnya dia paham sekali dan dia ngerti sekali tentang hal tersebut. Tapi kalau misalnya lagi perfect timing? Perfect timing itu gimana? Iya, dia lagi mungkin lagi datang bulan atau mungkin lagi ada masalah juga yang dia belum kasih tahu lu sebelum lu pulang. Oh, in some cases ya udahlah. Ya udah gitu in some cases. Tapi bukan berarti setiap kali lu pulang kerja dia kusut ya gitu. Jangan pulang kusut. Terus kalau misalnya ada masalah, don't confront me. Lo ada masalah, cerita, ngobrol, bahas. Jangan tiba-tiba ngamuk, jangan tiba-tiba marah, apapun masalahnya. Oke. Karena gue sebagai cowok, gue merasa bahwa gue terlalu cowok gitu, yang ketika lu maki-maki gue, otak gue bisa kacau nih gitu. Sama gak sih semua orang? Iya sama, tapi kan gak semua orang mau ngomong gitu kan bro. Iya, alright. Kan kita disuruh nerima ya? Kita disuruh nerima kan. Iya. Kan gak semua orang berani ngomong gitu. Kalau gue sih ngomong jujur-jujuran aja gitu. Gue akan ngomong seperti itu gitu. Itu terus juga ya maksudnya. Berarti itu masalah-masalah kecil yang lu bikin made the deal. Ya, but that's thing become big man. Iya betul. Maksud gue tapi buat semua orang, most of them itu pasti bilangnya itu kecil banget kali. Enggak men. Trust me, enggak. Itu gede ya? Itu gede itu bro. Gede, itu ngaruh. Ya mungkin awal sekali dua kali lu bakal tolerance gitu. Iya. Kalau itu terus-terusan sih mimisan juga sih. Itu terus-terusan capek bos. Iya. Termasuk pakaian. Pakaian loh. Oke. Pakaian. Misalnya, ya gua nggak. Ya kalau misalnya nggak ada orang di rumah pagi-pagi bangun dan sebagainya, ya lu jangan dasteran emak-emak dong. Oke. That's why lingerie is sell for. Right. Agree. Right. Iya dong. Iya. Lu dasteran mama rambut sanggulan mata pakai timun kan. Iya. Problem is di sosial media, di Instagram, di mana kita setiap kali nge-scroll ya cewek-cewek cantik seksi ngeliatnya begitu kan, komparasi. Yeah. Kita kan makhluk visual, komparasi. Jadi saling mengerti aja. Okay. And she agreed with that. Yes, she's very agree to that. Nah, apa deal dari dia yang dibikin buat lo? Ya salah satunya ya maksudnya deal dari dia ke gua. Ya, deal dari dia. Yang dia minta lah. Waktu. Alright. Nice. Itu yang paling susah memang ya. Lumayan ya. Waktu liburan, gue tuh paling susah liburan bos. Oke. Kelihatan sih. Gue tuh tidak paham dengan konsepnya liburan misalnya. Sama. Nah itu. Sama. Gue ke Bali 4-5 hari kedua bego bos. Iya. Sama. Gue kayak ngapain? Kayaknya gue bisa kerja di Iya. Ini manggung aja nggak sih? Iya. Gitu. Main game kayak apa kayak gitu. Iya. Bener. Yang ada di hotel pak. Gue cuma di villa paling. Nah iya. Kayak tolol gitu, jalan-jalan tuh tolol buat Tapi gue. kan bini lu ngamuk bos pasti. Iya bos. pasti. Kita jalan-jalan bukannya jalan-jalan malah di hotel. Iya.
Sama gue baru kemarin gue nanya ke siapa ya, lupa gue. Gue nggak paham tuh duduk di pinggir pantai itu indahnya apa. Sama Pak. Nggak paham gue. Danau, pantai gitu. Apa yang dinikmati? Indah kalau baru kenal dan PDKT. Ah. Mungkin. Udah bertahun-tahun lu. Ya kan duduk di pantai anjing kayak orang mau mati kan gitu kan. Dia yang duduk, lu yang beli es kelapa lu. Lu tuh yang jalan Iya tuh. bener. Gue Iya. pertama ke Bali nih, ke pantai kan, main Iya. ombak gitu kan. Iya, main Anak ombak. Gue main ombak, ya udahlah gitu. Terus besokannya udah jalan, yuk kita ke pantai ini yuk, ke pantai ini ada gininya. Gue bilang, bedanya apa sama pantai yang kemarin? Ih, beda pasir katanya. Betul, Right? betul. Ya emang pasirnya lu mau apa? Pasirnya beda, dia lebih putih, lebih ini, lebih. Iya. Tapi kan kena ombak-ombak juga gua bilang gitu kan. Ya udah kan kemarin udah gua bilang. Gua ributnya gua gitu. Itu mungkin kelemahan gua kali ya. Karena banyak cowok-cowok yang suka, Pak. Iya, tapi itu menurut gue juga itu yang nggak bisa dibenarkan, bukan nggak bisa dibenarkan. Apa ya? Ya kan give and take katanya. Ya, that means that we are a boring person gak sih? We are boring person. Yeah, we are a boring person. We are. We both are boring person karena kita nggak bisa menikmati itu gitu. Ya, Wah, kapan-kapan kita berjalan bertiga aja, gue lu sama Radit. Raditya Dika. Oh, nggak, kenapa? Pasti di hotel aja kita ngobrol. Itu namanya nggak jalan. Ngobrol mabok. Nggak jalan itu namanya. Nggak kemana-mana. Kayak bingung aja gitu gue kalau liburan sama gue nggak paham konsep liburan, nggak paham gue. Iya. Tapi ya sesekali mungkin mengerti, oh, dia mau ini gitu kan. Iya sih. Ya, harus lah. Berarti lu dealnya setahun 2 kali liburan? Setahun 2 kali liburan. Gue maunya sih sekali ya. Gue maunya sekali. Cuman dia pinter dia. No, dia pinter. Dia pinter. Kayak misalnya gue ada kerjaan nih. Ada kerjaan bareng nih. Ada syuting kerjaan. Ada bikin iklan kemarin. Terus dia bilang sama klien, ini bagusnya syuting di Jepang. Kliennya iya loh. Iya. Kliennya iya. Iya. Pinter deh. Pinter deh. Kan jadi liburan terselubung. Nah, keren banget Sabrina tuh. Iya. Bagus. Terus kliennya udah pasti iya lagi gitu kan. Tapi kalau punya anak beda lagi, Bos. Kan udah gede Aska. Iya, maksudnya kalau punya anak dulu, kalau punya anak tuh kita pengen ngajak dia jalan-jalan, pengen supaya dia lihat-lihat macam-macam Dunia lah ya. Tapi udah umur segini, gua ajak kemana gitu, Sabrina ngajak kemana juga, Aska tinggal bilang, I can Google it. Nggak bapak, nggak anak. Nih, sama. Nah, kalau yang cewek itu, wah jalan-jalan ke Korea dong, ke Jepang dong, wah gitu. Anak cewek kan biasa gitu, ngajakin Korea, gua Korea ngapain? Oplas. Bentukannya nanti sama, Bos. Aduh bro, mulut lu. Nggak ikutan guys, nggak ikutan. Itu cuman jokes internal. Oh tuh, Levi bilang pasangan yang banyak liburan tidak menentukan hubungan itu awet. Emang ya, lu setuju? Gua setuju. Enggak, gua nggak paham. Banyak liburan tuh frekuensinya seberapa sering? Ada loh orang yang ada orang yang 3 bulan sekali harus liburan. Lebih tolol lagi ada orang yang 3 bulan sekali liburan tapi nggak punya duit. Ada loh, Bos. Ada loh. Oke. Tapi kan katanya kan kita kecintaannya beda-beda. Iya, ada yang memang hidupnya buat liburan kan. Iya. Ada memang passionnya liburan dia. Ada yang jalan-jalan kemana, pulang berantem juga ada. Ada. Nggak ada bedanya. Iya sih. Tidak menentukan apapun. Iya. Kalau lu gimana? Apa? Kalau lu, Ya kan sama lu, gua nggak terlalu demen. lu tuh nggak mau punya anak ya? Hah? Nggak mau punya anak ya? Karir dulu nggak sih bos? Lu sok muda sih lu, anjing. Ih, masih sacapgo loh. Capgo udah. Sacapgo. Ya sacapgo kan lu. Iya. Ya udah ini dong, udah wajar punya anak dong. Ya enggak dong. Kemarin gua nongkrong rame-rame pas gua ngeliat Gading kan. Oh, ngeliat mamanya Gading meninggal kan. Paling muda gua bos. Seneng banget gue. Paling muda gue di situ, senengnya. Tapi lu nggak suka anak-anak kan? Suka. Suka lah. Wih nggak boleh, Pak. Oh, bukan, maksudnya suka
It's not that way. Bukan itu ke arah bukan itu. Bukan ke arah situ. Bukan. Tapi lu pengen punya anak gak? Gua tanya jujur, lu pengen punya anak? Pengen. Karena legacy kan. Kalau orang mau punya anak karena legacy ya berarti nggak pengen punya anak. Karena punya anak karena melestarikan lingkungan doang artinya. Bukan dong, maksud gue ya, gue pengen ngelihat bentuk hasil bentuk gue tuh gimana sih gitu. Cowok apa cewek? Any. Nggak apa-apa. Any. Doesn't matter. Bakal gue didik dengan yang sama juga soalnya. Wah cowok aja deh kalau gitu bos. Gitu ya. Ini ngurusin anak cewek susah loh. Ya nggak pernah sih gue, cuman ya. Iya, maksudnya. Itu umur berapa? Nada. Iya. Nada waktu sama gue tuh umur 12, sekarang udah setahun loh sama gue. 13 tahun. Sekarang udah 13 tahun. Bah, cerewetnya. Lagi aktif ya? Jangan kasih gula aja. Oh, sugar rush dia. Wah, bisa nari Blackpink 3 jam. Oke. Serius. Gila nih, Om Ded sampai udah apal detailnya loh. Patternnya. Udah. Udah. Kalau beli boba tuh 2 gitu. Hah? Serius. Kalau udah dapat amunisi boba 2, wah. Rumah tuh buat lari doang, gitu. Aska main game doang. Aska lu tau kan cool aja gitu. Nengok. Gila, gue ngeliat Aska dari dulu masih kecil banget, masih kan lebih pendek. Kan pertama kali video dia collapse tuh sama lu. Iya, masih pendek banget. Iya. Sekarang tinggi. Pertama kali video collapse tuh sama lu. Terus jadi next ke depannya apa nih? Iya, lagu, musik, terus tahun depan IGT lagi. Tapi gue mau bahas ini. Apa? Masuk ke ini ya, pembahasan ini. Apa nih? Kemarin heboh itu kan ada videonya sampai heboh. Terus kan wah parah tuh. Ya kan. Ini kan memang orang-orang kan mencurigai. Jadi menurut gue gak usah dibahas kali. Gak usah lah. Biarin aja. Ya udahlah. Biarin aja. Penting buat lo? Enggak sih. Sama bocahnya enggak sih. Enggak penting sih. Soalnya lu teman gua. Oh gitu. Thank you lo. Gue kira gue anak angkat lu juga. Enggak ya? Mahal. Lumayan. Enggak sih. Lu cuma tinggal kasih brand udah aman sih gua. Oh iya, bisa dijual lagi. Iya benar, bisa dijual. Benar. Makan yuk. Yuk. Five, 4, 3, 2, 1 and close the door.